Hai para pebisnis sukses, salam hebat luar biasa. Kembali lagi dengan saya Albert dari ProConsult. Sebelum dimulai video tutorialnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai aspek perpajakan bisnis impor dan ekspor. Ikutin video tutorialnya, saya akan bahas sampai selesai. Karena aspek perpajakan untuk bisnis impor dan ekspor ini merupakan perpajakan yang khusus. Sebelum dimulai, saya akan memberikan gambaran secara garis besar bagaimana proses bisnis impor dan ekspor. Oke, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis impor. Bisnis impor umumnya dilakukan dengan tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri atau di dalam perpajakan istilahnya impor. Adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dalam daerah pabean yang dimaksud adalah Indonesia, sedangkan di luar daerah pabean adalah di luar Indonesia. Selanjutnya, bisnis ekspor. Bisnis ekspor lawannya dari bisnis impor, yaitu tindakan mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri atau ke negara lain. Biasanya yang melakukan bisnis impor dan ekspor adalah berupa badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Oke, aspek pajak impor. Untuk impor akan dilakukan pemungutan PPN dan PPNBM. Untuk PPN tarifnya 10%. Untuk dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Atas impor yang dilakukan juga dikenakan PPh 22 untuk kedelai, gandum, tepung terigu sebesar 0,5%. Atas PPh impor dua yang lainnya ada yang 2,5%, ada yang 7,5%, ada yang 10%. Semua tarif tersebut tergantung di dalam HS Code. Untuk melihat rincian barangnya bisa download link di bawah ini agar mengetahui tarif PPh 22 sebelum dilakukan impor. Dasar hukumnya ada di dalam PMK 34 tahun 2017. Untuk laba perusahaan, ketika perusahaan itu sudah melakukan impor dan penjualan, setelah itu dia akan ada kewajiban pelaporan PPh, yaitu di bulan keempat di dalam SPT pribadinya. Oke, bagaimana atas aspek pajak ekspor? Atas ekspor yang dilakukan, maka akan terutang PPN sebesar 0%. Dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Atas ekspor yang dilakukan tidak ada pemotongan atau pemungutan PPh 22 seperti impor. Namun hanya terutang PPh atas laba perusahaan di SPT Badan Perusahaan Ekspor pada saat pelaporan pajaknya, yaitu di bulan 4. Oke, saya akan menjelaskan mengenai tata cara hitung pajak mengenai contoh bisnisnya, yaitu bisnis impor dan pelaporan pajak tahunan untuk penghasilan barangnya serta PPN kurang bayarnya selama 1 tahun pajak. Untuk perusahaan impor biasanya melakukan beberapa transaksi, yaitu melakukan impor barang katakanlah 10 miliar. 10 miliar pada saat impor akan terutang PPN impor sebesar 10%, yaitu 1 miliar. Setelah dijadikan impor, dia akan melakukan penjualan dalam negeri. Penjualan dalam negeri, katakanlah total yang dia jual dengan laba profit 2 miliar, berarti dia melakukan penjualan 12 miliar. Maka ada PPN keluaran sebesar 1,2 miliar. Untuk pajak masukannya 1 miliar, berarti total PPN kurang bayar selama 1 tahun pajak berlangsung 1,2 miliar dikurangi dengan 1 miliar, total kurang bayarnya 200 juta. Ketika impor, perusahaan biasanya dipungut PPh 22 atas impor. Contoh, katakanlah dia dipungut PPh 22 sebesar 2,5%. Hal ini tergantung HS Code. Ketika melakukan impor 10 miliar, maka dilakukan pemungutan PPh 22 sebesar 10 miliar dikalikan 2,5%. Total pajak PPh 22 yang dibayar yaitu 250 juta. Bagaimana dengan aspek pajak perusahaan? Ada laba pajak sebesar 2 miliar. Dari total penjualan 12 miliar dikurangi dengan harga pokok 10 miliar, maka ada laba sebesar 2 miliar. Untuk pajak terutang dari badan perusahaan, maka ada dua, ada fasilitas sama non fasilitas. Fasilitas
perusahaan dapat karena tidak melebihi 50 miliar. Fasilitas tata cara perhitungannya 25% dikalikan 50% dikalikan 4,8 miliar per total omset yaitu 12 miliar dikalikan 2 miliar. Maka terutang dari fasilitas sebesar 100 juta. Untuk tata cara perhitungan fasilitasnya yaitu 25% dikalikan 7,2 miliar per 12 miliar total omset dikalikan 2 miliar dari laba. Untuk PPh terutang yang non fasilitas angka 300 juta. Total PPh badan yang harus dibayar fasilitas ditambah non fasilitas 100 juta ditambah 300 juta, total PPh badan perusahaan sebesar 400 juta. Untuk kurang bayarnya 400 juta dikurangi dengan pemungutan PPh 22 yaitu 250 juta. Kurang bayar perusahaan menjadi 150 juta. Oke para pebisnis sukses, sekian video tutorial aspek perpajakan bisnis impor dan ekspor mengenai proses bisnisnya secara garis besar dan aspek perpajakannya. Untuk yang mempunyai pertanyaan atau topik-topik perpajakan yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di next video tutorial selanjutnya. Wajib pajak, bangga bayar pajak.